Saya mau tanya kepada teman-teman semua yang ada di grup ini yang berdebat sudah berapa jam tidak berakhir-akhir ini. Saya mau tanya, pertanyaan saya cuma satu. Apakah perdebatan yang kalian lakukan ini untuk membela agamanya atau membela Tuhannya? Perdebatan yang terjadi itu bukan bela agama atau bela Tuhan, bukan. Tapi perdebatan ini terjadi itu pertama, ada unsur yang menyebabkan. Apa itu? Karena agama Kristen mencoba untuk menggunakan istilah-istilah Islam di dalam mengajarkan syiar agama Kristen. Itu, andai saja agama Kristen itu pede, percaya diri, mensyiarkan agamanya berdasarkan dengan prinsip utama daripada asal-usul Kristen itu, yang mana tertuju kepada original teks kitab masing-masing, maka perdebatan ini tidak perlu terjadi. Kenapa? Sembahan Kristen adalah Theos, ya toh? Pemimpin agama Kristen adalah Apostolos. Kitab suci orang Kristen adalah Biblos. Apa yang perlu diperdebatkan? Nggak ada kan? Tapi karena Kristen ke Islam-Islaman, maka perdebatan itu terjadi. Nggak percaya diri layaknya Hindu, Buddha, itulah Kristen. Itu yang saudara pendeta harus pahami. Kedua, perdebatan ini harus terjadi. Kenapa? Karena Islam itu harus menyampaikan kebenaran kepada setiap manusia sesuai dengan instruksi daripada Nabi kami Isa alaihissalam atau Yesus yang kalian kenal di dalam kitab kalian. Ya, di dalam Yohanes 16 jelas dikatakan bahwa dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan keadilan, hukum-hukum dan pengisapan dunia. Dunia akan dosa. Nah, karena itulah kemudian kami selaku penolong itu membantu saudara-saudara Kristen yang tersesat, tidak bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Inilah kami hadir untuk meluruskan kalian. Seperti itu, Pak Pendeta. Terima kasih Ayulbi. Kamu telah mengajarkan ajaran Al-Quran kepada saya. Cuma di dalam Al-Quran itu kamu tidak jelaskan apakah di situ ada peraturan yang tegas. Dosa itu adalah ini. Mana perbuatan baik menurut mana? Baik menurut siapa? Menurut peraturan Tuhan kah? Atau peraturan siapa kah? Adakah undang-undang itu atau ketetapan Tuhan di Al-Quran itu? Kenapa Allah bisa mengampuni? Kan maha mengampuni. Tapi adakah di situ aturan tetap, ketetapan Tuhan? Yang mana? Apa kesalahan manusia ya? Misalnya ginilah, saya sulit. Manusia dinyatakan berdosa atau salah karena apa? Itu tidak jelas di Al-Quran. Karena apa? Kalau di Alkitab, ini saya bedakan ya, Aliulbia. Di Alkitab itu, manusia dikatakan salah atau berdosa karena melanggar aturan. Nah itu, tetap itu ada. Karena melanggar peraturan atau perintah Tuhan. Kalau di Al-Quran saya tidak tahu. Apa itu dosa itu? Tidak dijelaskan. Kalau di Alkitab diterangkan. Melanggar peraturan. Nah, itu dosa. Akibat dosa itu Alkitab mengatakan kematian. Nah itu. Tuhan kami itu mengampuni. Tidak bisa mengampuni tanpa menegakkan ketetapan peraturan itu. Ketetapan itu. Menegakkan aturan itu. Kalau di Al-Quran saya tidak tahu. Ada enggak aturan di Al-Quran itu? Ketetapan Tuhan di Al-Quran. Nah itu bedanya. Maka bingung saya Al-Quran ini ya. Bingungnya di situ. Tuhan mengampuni. Apakah Tuhan bisa mengampuni saja tanpa memperdulikan adanya ketetapannya? Mungkin kamu ya tidak mampu memahami ini. Karena di Al-Quran tidak ada ketetapan Tuhan. Tidak ada. Di Alkitab itu ada ketetapan Tuhan yang Tuhan tidak mau melanggar walaupun dia mengampuni, tapi tuntutan ketetapan itu atau tuntutan aturan itu harus ditegakkan juga. Nah di sinilah bedanya Alkitab dengan Al-Quran. Yang mungkin kamu agak bingung Ayulbia, tidak memahami apa maksud saya ini karena kamu tidak pernah mendengar itu. Kami mendengar ajaran seperti itu.
ada aturan, tidak boleh dilanggar. Akibatnya tetap dilaksanakan. Contoh beginilah, peraturan di negara ini kalau mencuri itu harus dimasuk penjara, misalnya ya, harus masuk penjara. Kalau tidak masuk penjara itu melanggar peraturan. Nah, kalau diampuni, bagi kami diampuni itu tidak masuk penjara, artinya melanggar peraturan. Mudah-mudahan Ayuli mengerti maksud saya. Coba kalau sudah mengerti, kita lanjut. Tuan Lamsen, sudah berapa lama Anda ikut diskusi? Ya, sudah berapa lama Anda membaca terjemahan Al-Quran sampai Anda bingung? Satu-satunya agama, khususnya di Indonesia ini, yang memegang teguh syariat. Syariat itu hukum, adalah Islam. Kalau agama Kristen, Tuan Lamsen, nih saya ajarin. Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka orang Kristen dibebaskan dari hukum-hukum. Galatia 13 ayat 13, Galatia 1 ayat 5, itu jelas sekali kok. Ya, dengan matinya Yesus, orang Kristen dibebaskan dari hukum-hukum, bahkan dibebaskan dari kuk penghambaan. Jadi Kristen itu dibebaskan untuk tidak menghamba kepada Sang Pencipta. Itu loh. Nah, kalau Islam, semuanya diatur, Pak. Semuanya hukum di dalam Islam itu. Duduk lebih tinggi daripada kedua orang tua, ada hukumnya. Bicara lebih keras daripada kedua orang tua, ada hukumnya. Semua dari bangun tidur sampai tertidur lagi itu diatur dalam ajaran agama Islam. Makanya Islam itu disebut sebagai agama syariat. Kalau Kristen nggak ada syariatnya dia. Tidak ada hukum haram halal dalam Kristen itu, Pak. Jadi jangan Anda itu pura-pura bingung tapi Anda sebenarnya tahu. Kenapa Anda menjadi Kristen? Karena agama Kristen itu bebas. Mau ngapain aja bebas dia. Ya, mau ngapain aja bebas. Saya berani katakan itu karena memang seperti itu adanya. Ya, apa perintah, apa pelarangan membunuh dalam ajaran Kristen? Ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada perintah larangan membunuh dalam ajaran Kristen. Oh, ada. Jangan kau membunuh. Itu tertuang di mana? Di dalam Perjanjian Lama. Oh, itu bukan kitabnya Kristen kok. Itu kitabnya orang Yahudi. Kemudian aturan jangan membunuh itu sudah dibatalkan, sudah digenapi oleh Yesus. Dengan matinya dia di tiang salib, semua aturan-aturan Tuhan itu dibebaskan untuk orang Kristen. Itu yang Tuan Lamsen harus pahami dengan baik. Jadi jangan pura-pura bingung. Ajaran memerdekakan syahwat kemanusiaan itu hanya ada dalam ajaran Kristen. Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami dengan baik. Contoh, nih saya kasih contoh sederhana supaya Pak Lamsen Niobaho ini sadar. Apa hukum orang Kristen yang meninggalkan utang? Apa hukumnya? Kalau dalam Islam jelas, ya, semua yang mati syahid akan masuk ke surga kecuali yang meninggalkan hutang. Nah, itu mati syahid pun tidak akan menerima upah syahid ketika dia mati dalam ada utang kepada orang lain. Nah, Kristen, apa hukumnya, apa upahnya ketika orang mati meninggalkan utang? Ada nggak aturannya dalam ajaran agama Kristen? Nggak ada. Jangan utang deh, jangan utang. Tentang nikah di dalam Kristen, ada nggak syarat sah rukun nikah dalam Kristen? Nggak ada. Ajaran nikah di Kristen itu nggak ada. Yang ada ajaran kawin. Jadi Tuan Lamsen jangan pura-pura bingung. Karena kenapa Tuan Lamsen? Ya saya itu tahu kitab Abang. Tahu kitab Tuan Lamsen. Jadi jangan pura-pura saya bingung dengan Islam. Islam itu segala-galanya aturan. Orang dihukum sesuai dengan aturan. Orang diupah sesuai dengan perbuatan. Makanya ada dikatakan amalan baik, amalan buruk dalam ajaran agama Islam. Di Kristen tidak kenal itu, Pak. Tidak ada kenal amalan di dalam Kristen. Yang Kristen kenal hanyalah ajaran kasih, tapi di mulut. Esensinya dalam aplikasi tidak ada. Apa coba ajaran Kristen yang mereka agung-agungkan kasih yang tidak dimiliki oleh ajaran agama lain? Di kitabnya Kristen cuma 2 ayat yang mengajarkan tentang kasih. Ya, yaitu hukum utama dan hukum terutama dan hukum kedua. Itu aja. Kalau di Al-Qur'an, di Islam ada surah kasih, yaitu Ar-Rahman. Jadi jangan bercerita tentang hukum kalau dengan Islam. Ya, Anda keteteran itu karena agama Anda tidak punya aturan. Paham itu, Tuan Lamsen? Ini kayaknya si Jul ini. Kamu itu korocos saja, Jul. Kamu tidak mengikuti
diskusi saya dengan Al-Yulbi. Memang sifat Islam seperti kamu itu rata-rata mengajarkan kitab orang lain, tapi salah, tidak jujur. Memang ayat itu betul, ada ayat seperti itu, tapi pelintir arah tujuannya kemana. Jadi kalau boleh ya, marilah kita duduk bersama, kita pelajari bersama. Jangan mengajarkan seperti kamu itu, jangan mengajarkan. Karena saya pun tahu membaca Alkitab saya. Saya juga tahu membaca terjemahan Al-Quran. Ajarannya yang perlu kita pelajari. Kamu jangan mengajarkan, Jul ya. Inilah yang sulit saya hadapi teman-teman Islam ini. Kadang-kadang dia bertanya, tapi mengajarkan. Ini sangat sulit dihadapi. Karena dia merasa lebih pintar dan lebih memahami kitab orang lain daripada pemilik kitab itu. Ini sulit ini dihadapi ini. Seperti kami sulit, kamu ini Jul. Terus terang saya sulit menghadapi kamu. Karena kamu itu langsung mengajarkan. Padahal bukan seperti itu yang saya pahami dalam Alkitab itu. Cobalah kita duduk bersama. Jujur mempelajari bersama-sama kita pelajari. Jangan seperti caramu ini. Ya jelas kamu lebih pintar ngomong, ya kamu yang pintar, kamu yang menang. Mari kita pelajari bersama-sama ajaran Al-Quran itu dan ajaran Alkitab itu. Jangan mengajarkan. Oh, saya harus mengajarkan memang, Tuan Lamsen. Karena pijakan kita dalam menerima sebuah ajaran itu berbeda. Kalau saya, pijakannya adalah akal sehat. Kalau Tuan Lamsen, pijakannya ada dua. Yang pertama, imani saja. Yang kedua, perpuluhan. Itu loh. Itu yang membedakan kita, Tuan. Nah, saya mengajarkan kebenaran sesuai apa yang tertuang di dalam kitab Tuhan. Kalau Tuhan mengajarkan apa yang Anda mau sesuai dengan selera Anda, kan gitu. Anda tahu, Anda bisa baca terjemahan Quran, Anda bisa juga baca terjemahan gospel. Tahu saya, dan itu yang saya sampaikan kepada Anda tadi kan. Jangan memperbodoh diri, jangan pura-pura bingung. Kenapa? Karena Anda bisa membaca terjemahan. Itu. Nah, Tuhan sudah mengakui Anda bisa membaca itu. Harusnya Anda tahu bagaimana kemudian kesempurnaan Al-Quran mengajarkan umat Islam, mengajarkan manusia di dalam keteraturan hidup sebagai hamba Tuhan. Dari sejak bangun tidur sampai tertidur lagi, itu diatur. Makanya saya terangkan kepada Anda, kata Yesus, ya, kenapa saya harus ngajarin? Supaya Anda itu sadar gitu loh. Yesus kan mengajarkan kepada muridnya Bani Israel, bukan Kristen. Apa kata Yesus? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu. 1. Tapi kamu belum mampu untuk menanggungnya saat ini. 2. Tapi ketika dia datang. 3. Yaitu ya, esensi yang mengajarkan segala hukum, mengajarkan segala keadilan, mengajarkan tentang seluruh penginsapan dunia akan dosa. 5 poin, Pak. Minimal 4 poin lah yang harus Tuan Lamsen pahami di situ. Artinya setelah Yesus pergi, ada esensi yang bakal datang mengajarkan segala hukum-hukum, kelanjutan daripada hukum yang Yesus telah ajarkan kepada Bani Israel. Apa itu? Syariat. Yesus mengajarkan syariat? Yes. Apakah Yesus mengajarkan tentang kekristenan? No. Mengajarkan tentang ibadah hari Minggu? Tidak. Mengajarkan tidak sunat? Tidak. Mengajarkan makan babi? Tidak. Mengajarkan menyembah 3 pribadi sembahan? Tidak. Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Yesus mengajarkan Salam alaihim. Lukas 24 ayat 36. Salam alaihim. Islam untuk kalian semua. Damai sejahtera untuk kalian semua. Untuk mencapai damai sejahtera, tentu manusia butuh bimbingan berupa hukum-hukum. Apa itu? Syariat. Nah, ini yang dihindari oleh orang Kristen. Hukum Tuhan yang dihindari oleh orang Kristen sehingga mereka menjadi Kristen. Apakah orang Kristen pernah sujud menyembah Sang Pencipta? Tidak. Mereka hanya berleha-leha memuji kepada siapa? Makhluk Tuhan bernama Yesus. Pernahkah mereka sujud menyembah Sang Pencipta? Tidak. Jangankan sujud, mentaati perintahnya untuk mengakui Yesus sebagai utusan aja saja kagak. Jadi Kristen itu wajar ketika dikatakan mereka adalah kaum kafir, ingkar terhadap Sang Pencipta.
Kalau Kristen itu hidup pada masa Allah ketika menciptakan Adam, ketika Allah memerintahkan iblis sujud kepada Adam, maka Kristen berada pada posisi iblis, tidak mau sujud. Bahkan Adam dikatakan sebagai pembawa dosa, sehingga Adam itu adalah cikal bakal menyebabkan manusia memiliki dosa. Bahkan sebelum lahir, manusia sudah memiliki dosa. Itu ajaran iblis, sehingga tidak taat kepada perintah Allah untuk menghargai Adam alaihissalam sebagai pembawa berkat kepada manusia. Yang mereka ajarkan kemudian adalah Adam pembawa dosa, manusia jatuh di dalam dosa, dan akibat daripada dosa itu adalah maut. Mereka lupa, mereka bisa pakai celana karena mereka tahu baik dan buruk, dan itu adalah hasil karya daripada Adam alaihissalam. Tuhan bisa menggunakan HP sekarang, Tuhan bisa menggunakan kondom sekarang di belakang istri Anda, karena Anda diberi akal, dan akal Anda berfungsi akibat daripada Adam alaihissalam makan buah ilmu pengetahuan. Andai saja Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, Tuan Lamsen sekarang masih telanjang bulat. Ya, ngerti tidak sampai di situ? Jadi hukum yang ada dalam ajaran agama Islam itu adalah sebuah tuntunan syariat yang menjadikan manusia itu menjadi manusia, menjadikan manusia itu menjadi pemimpin di muka bumi, menjadikan manusia itu menjadi khalifah. Dia makhluk yang diciptakan dalam bentuk fi aksani takwim. Ya, tapi kenapa kemudian orang Kristen itu menghujat Adam, menghujat kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Adam, padahal yang dikutuk oleh Allah berdasarkan kitab Kejadian adalah tanah, adalah ular, yang adalah iblis. Sementara Adam diberkati oleh Allah, berarti keturunannya diberkati oleh Allah. Tapi karena konsep yang ditanamkan adalah Tuhan Theos, Zeus, datang dalam rupa Apollo, manusia, Plato, yang datang menebus dosa manusia, maka Kristen melepaskan semua hukum Tuhan yang diajarkan oleh para nabi, termasuk Nabi Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian mereka berkiblat kepada pengajaran Paulus, yaitu Tuhan datang dalam rupa manusia. Karena matinya di tiang salib, maka aturan-aturan Tuhan itu dihilangkan, memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan. Nah, sekarang Tuan Lamsen mencoba mencari hukum dalam ajaran Islam. Wah, kasihan Tuan Lamsen, kasihan Anda. Ya, dalam ajaran agama Islam itu cara salaman pun diajarkan, cara meludah diajarkan, cara bersendawa diajarkan, bahkan cara kentut pun di dalam Islam itu diajarkan. Hukum apa yang Anda ingin cari dalam ajaran agama Islam? Silakan Anda tunjukkan. Sebelum saya bertanya kepada Anda, tunjuk dalil syarat-syarat nikah sah di dalam ajaran agama Islam. Kalau tidak ada, Anda bisa menunjukkan itu. Berarti Anda dengan binatang tak ada bedanya. Kawin, 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 tanpa ada unsur nikah. Gitu Tuan Lamsen. Nah ini Jul. Seperti orang seperti inilah yang saya tidak mau menghadapi lagi. Itu keras kepala namanya, Jul. Kamu tidak bisa diajak diskusi seperti itu. Itu namanya memaksakan kehendak. Saya harus mengajarkan. Kalau yang saya cari, yang saya butuhkan adalah orang-orang yang mau sama-sama belajar. Belajar tentang ajaran Alkitab dan sama-sama belajar ajaran Al-Quran. Kalau seperti caramu ini, saya tidak akan mau. Saya tolak. Saya tidak akan mau. Karena kamu menang sendiri. Memaksakan kehendakmu. Saya tidak mau. Tuan Lamsen, saya mohon maaf kalau Anda apa ya istilahnya, kesetrum dengan pernyataan-pernyataan saya. Saya jabarkan apa tadi? Jabarkan ajaran Yesus, Yohanes 16 ayat 13 kok. Ya, satu perikopnya dari ayat 7 sampai ayat 15 kok saya ngajarin Anda. Kemudian saya ngajarin kitab Kejadian. Bukan Adam yang dikutuk. Yang dikutuk itu adalah tanah. Ya, terkutuklah tanah. Bersusah payah engkau akan mencari nafkah. Tanah kan yang dikutuk. Lalu yang dikutuk siapa lagi? Ular, iblis yang dikutuk. Adam diberkati. Sehingga keturunannya pun diberkati gitu loh. Nah, kenapa kemudian Tuan Lamsen itu tidak mau lagi menanggapi pernyataan-pernyataan saya? Karena semua yang saya nyatakan itu betul, berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Sementara Tuhan bukan pengikut Yesus. Tuhan itu adalah anti Yesus. Dengan Anda menjadi Kristen, itu bukti nyata sepanjang sejarah umat manusia, Kristen anti Kristus.
Ah tidak, Kristen itu artinya pengikut Yesus. Iya, artinya dari orang-orang yang mau mengartikan itu. Silakan aja. Tapi apakah arti dari penamaan Kristen itu membuktikan bahwa Kristen itu adalah pengikut Yesus? Tidak. Apa buktinya? Jelas. Jelas. Satu, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 15. Intinya dalilnya gini, ya. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan mendengarkan perkataanku. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti hukum-hukumku. Ya, jika engkau mengasihi Yesus, maka Tuan Lamsen tentu akan hanya menyembah kepada Allah. Tentu akan sholat, tentu akan puasa, tentu akan sunat, tentu akan bersyariat dalam hidup. Dan menyembah hanya kepada Allah. La ilaha illallah, Isa Rasulullah, Yesus Rasulullah. Ya toh? Kemudian, kenapa saya mengatakan bahwa untuk menjadi pengikut Yesus, Anda harus mentaati syariat. Karena Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, mereka mengenal aku. Ya, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Nah, sekarang Anda menjadi Advent, Anda menjadi Pantekosta, Anda menjadi Mesianik, Anda menjadi Protestan, Anda menjadi Kristen, Anda menjadi Katolik. Apakah karena mendengarkan perkataan Yesus? Apakah karena mengikuti Yesus? Tidak. Anda menuhankan Yesus. Tidak pernah Yesus contohkan. Anda membaptis seseorang. Yesus tidak pernah membaptis seseorang. Bahkan nyamuk pun tidak pernah. Anda ibadah hari Minggu. Yesus tidak pernah mencontohkan. Anda makan babi. Yesus tidak pernah mencontohkan. Ya, Anda nikah hanya satu perempuan. Yesus tidak pernah mencontohkan. Lalu apa yang ada dalam Kristen yang betul-betul murni dari Yesus? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Dan saya boleh bertaruh untuk itu. Kalau ada yang diamalkan oleh ajaran Kristen saat ini asal usulnya dari Kristen, dari Yesus, saya boleh pertaruhkan. Tidak akan ada. Ya. Tidak ada yang diamalkan oleh ajaran Kristen itu berasal daripada pengajaran Yesus. Ya. Jadi Tuan Lamsen, kebetulan juga saya masih di jalan, ya. Hanya karena saya tertarik mendengarkan pernyataan Tuan Lamsen dengan pendeta Elton, ya, yang mengatakan kenapa harus ada perdebatan, kata dia. Ya, saya terangkan, perdebatan itu ada karena kalian ke-Islam-Islaman. Kalian menyusup masuk ke dalam sendi-sendi prinsip akidah ajaran Islam. Kalian tidak percaya diri dengan agama kalian. Tidak mau menyebut nama Tuhan kalian dengan sebutan Theos. Padahal di kitab kalian yang aslinya adalah Theos. Tidak mau menyebut Paulus dengan sebutan Apostolos. Padahal di kitab kalian Paulus disebut Apostolos. Tidak mau menyebut kitab kalian dengan sebutan Biblos. Padahal kitab kalian itu nama aslinya adalah Biblos atau Gospel. Tak mau. Maunya ke Islam-Islaman. Bukti bahwa ajaran agama Islam itu adalah ajaran yang benar. Karena sesuatu yang dicontoh, sesuatu yang diikuti, sesuatu yang ditiru-tiru, pasti adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang menarik, sesuatu yang baik, sesuatu yang cantik, elok, dan seterusnya. Itu karena Kristen meniru-niru Islam, apapun alasannya, maka itu sudah bukti bahwa Islam adalah ajaran benar. Sayangnya Islam tidak pernah sekalipun meniru-niru Kristen. Andai saja Kristen itu adalah ajaran yang benar, maka Islam akan meniru-niru Kristen. Bukan sebaliknya, Kristen yang meniru-niru Islam. Ya, Islam menyebut Yesus Isa Al-Masih. Oh, sekarang nama-nama gereja sudah banyak yang menggunakan nama Isa Al-Masih. Ya toh? Kristen menghujat nama sembahan Islam Allah. Kitabnya Kristen sekarang sudah berubah menjadi Allah. Mereka sebut dan sebutan Allah. Kristen menghujat Al-Quran. Tetapi Kristen bukan lupa, tapi Kristen mengambil nama lain daripada Al-Quran, yaitu Alkitab. Kristen menghujat Muhammad SAW, tetapi Kristen mengambil pangkat Muhammad SAW, yaitu Rasul. Coba kita lihat bagaimana kemudian ajaran agama Kristen ini tampil ke Islam-Islaman, membuktikan mereka ingin disebut sebagai Islam. Saking benarnya Islam itu, maka Yesus teriak, Shalom alaikum, Islam untuk kalian semua. Ya, saya kira cukup sampai di sini ya Tuan Lamsen. Terima kasih dan mohon maaf ketika ada kata-kata saya yang
yang membuat hati dan kepala Anda itu membara. Tujuan saya hanya untuk menyampaikan kebenaran. Paham ya? Dan terkhusus kepada Pendeta Elton yang telah menjapri saya tunggu Anda sebentar malam, kita diskusi, ya. Anda siapkan materi, karena saya lebih suka berdialog dengan pendeta daripada jemaat gereja. Ya, saya kira seperti itu.